Dulu saya tidur di pasar sini, di depan Sampai sini, berapa di lama sih, emperan Bang, dulu, toko Bang? ini. Sampai berapa lama dulu? Mungkin sekitar 2-3 minggu ya. Saya baru bisa kos setelah kurang lebih mau hampir 1 bulan. Saya baru bisa kos saat itu. Nah, ketika saya bisa kos itu aja saya udah bersyukur banget. Artinya saya udah satu langkah lebih baik. Iya. Gitu. Nah, ini mau bikin yang apa nih, Bang? Ini bikin keju. Kejunya ya? Iya, ini kejunya yang diiris. Ini karena hari ini kita kehabisan keju stok yang dari rumah. Iya. Jadi ini ngiris dadakan kayak gini. Gitu. Kalau perharinya habis berapa kilo sih, Bang, kejunya, Bang? Kalau keju tuh hemat sih, udah nggak sampai 2 kilo. Jadi memanjang gini ya keju? Iya kejunya, karena dia cuma kayak gini pembuatannya nih, cuma dikasih gula aja. Yang membedakan kita tuh ya cuma kulit. Kulitnya? Bikin sendiri kulitnya? Iya, kulitnya itu kita pesanan khusus. Jadi nggak dijual bebas di pasar dan tidak semua orang bisa dapat kulit ini gitu. Gitu. Iya. Oke, jadi kulit dikasih keju. Dikasih keju kemudian sama gula. Gula pasir ya? Gula pasir, nanti gulanya lagi di minyaknya lagi yang buat karamelnya gitu. Jadi dia yang bikin menarik, bagian luarnya itu menarik. Ini yang selai-selai. Nah, kalau selainnya ada apa aja, Bang? Selainya banyak, ada ini strawberry, Strawberry. yang ini cappuccino. Cappuccino ya? Iya. Yang ini matcha green tea. Oh, ada matcha. Iya, ini coklat. Vanilla, blueberry, durian, tiramisu sama taro. Yang bestseller apa, Bang? Yang bestseller tiramisu. Tiramisu ya? Iya. Ini mau bikin Pembuatannya hanya kayak gitu saja. Nah, udah cukup. Itu berarti sebagai isian. tanpa tambahan gula ya, Bang? Tanpa. Kalau yang selai itu cuman begini aja. Karena udah manis dia, Bang. Simple, iya. Ya, cukup. Kalau pelekatnya apa, Bang? Itu dari kanji. Kanji ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boy. Di sini dipanggil terkenalnya Boy. Saya owner dari Cokobanan Aroma Karamel yang ada di Pasar Besar Malang. Tepatnya di pintu utama Barat 1, parkiran depan pasar. Kalau mau cerita sedih ya. Kalau cerita awalnya itu saya mulai itu sekitar 11 bulan yang lalu. Saya mulai merintis dengan modal dan perlengkapan yang minim ya, sangat apa adanya banget lah. Meja pun saya cuma pakai 1 jengkal, Mas. Jadi saya gulung, goreng, pajang di situ hanya pakai 1 wadah aja. Dan saat mulai itu saya baru buka itu cuma 4 rasa awalnya. Jadi sedih lah awalnya gitu. Lesehan saya di bawah, duduk di bawah gitu. Karena kenapa itu, Bang? Apa strategi marketing atau emang nggak ada modal? Memang terbatas, modalnya memang sangat terbatas. Saat saya pertama kali buka itu udah, saya sih ya lillahi ta'ala aja lah, namanya niat baik. Kita pengen mencoba, kita coba beranikan dengan apa adanya. Artinya yang pelajaran yang bisa saya ambil sih, kalau bisa ya kalau mau mulai itu jangan modal pinjem ya, karena pengalaman saya itu saya nggak pakai modal pinjem gitu. Jadi modal apa adanya aja gitu. Iya, nanti bertahap kalau udah berjalan, kalau memang udah usahanya udah jalan, nanti bisa bertahap naik. Hari pertama saya jualan itu saya bawa kurang lebih 300 lembar kulit, terjual 200, tapi saya dapat uang 175.000. Itu saya ingat sekali, hari pertama saya buka. Saat itu hari pertama saya buka, dengan pendapatan segitu, saya senang banget gitu. Karena udah lebih dari gaji saya sebelumnya, saya kerja di pasar. Dan karena hari pertama saya buka, otomatis kebutuhan yang lain pun tidak terlalu banyak yang habis, jadi masih banyak stok sisa bahan baku. Saya ingat saya mempunyai sisa kulit 1 kilo, artinya 100 piece. Jadi untuk hari besoknya saya hanya beli kulit 4 bungkus aja, kurang lebih 36.000. Jadi mungkin kalau di total 175.000 hanya kepotong 36.000 untuk persiapan belanja besok, karena semua masih komplit saat itu. Kebetulan memang kalau dari segi kulit kita pesanan khusus, jadi kulit yang memang yang benar khusus buat kita gitu. Jadi nggak dijual bebas di pasar.
Dan kalau untuk isian itu kita ada yang isian glaze yang jadi ya, yang artinya selai tinggal beli aja ada gitu. Cuman soal rasa mungkin bisa perbandingan lah merek yang cocok. Ada yang selai, ada yang buah asli. Nah, buah asli itu saya pakainya itu nanas. Nanas itu cuma diiris. Nanas sama nangka itu buah asli. Kemudian ada juga yang olahan. Kalau yang olahan itu kacang hijau, ketan hitam, sama sirsak. Nah, olahan ini olahan ini. Sirsak itu dimasak dulu. Sirsak dikasih gula, kasih kelapa muda. Iya, kayak ya bukan selai. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau di Betawi di Sunda itu namanya kayak wajik. Oh, wajib. Dibikinnya karena kalau yang sirsak itu cuma kelapa muda sama gula aja, sama vanila sedikit lah. Vanili bukan vanila. Jadi ada yang olahan, ada yang asli, ada yang selai, dari 3 macam itu. Sekali goreng ini kurang lebih berapa biji, Mas? Bisa lebih dari 50. Lebih dari 50. Ya. Kalau gorengnya sendiri ini berapa menit, Mas? Kalau penggorengan tergantung dari sesuai banyak jumlah. Kalau banyak, jadi menitnya tambah lama. Oh, gitu ya. Paling lama 8 menit. Paling lama 8 menit. Ini minyaknya selalu baru, Mas ya? Iya, langsung. Satu hari langsung ngabisin 1 dus. 1 dus. Iya. Ini goreng yang rasa apa ini, Mas? Sangko. Sangku. Iya. Enggak, maksudnya goreng yang isi apa? Ini rasa keju. Rasa keju ya? Favorit setiap hari habis stok. Yang rasa keju, Mas ya? Iya. Yang di bawahnya apa itu, Mas? Gulanya, Mas. Gulanya ya? Iya. Jadi ditempelin. Karamelnya, Mas. Titik terendah saya pernah tidur di pasar di depan sini. Jadi waktu itu saya belum bisa kos. Awal pertama kali ke Malang, saya asli Tangerang. Saya belum bisa kos. Di sini juga nggak ada saudara. Walaupun di sini ada temen juga udah sama keluarganya. Jadi saya nggak mau ngerepotin orang ya. Jadi saya nggak sempet numpang tidur di rumah temen. Saya nggak. Tapi saya lebih baik tidur di pasar. Karena sebelumnya kan saya kerja di pasar. Jadi sebagian orang, teman-teman saya bahkan yang teman deket lah, banyak yang menyepelekan gitu. Ngapain kok repot-repot ngeluarin modal untuk jualan? Padahal kerja kan katanya nggak pakai modal. Bener ya, kerja itu nggak pakai modal. Tapi karena perkataan seperti itu saya sempat ngerasa bahwa saya harus membuktikan kalau saya bisa lebih baik, saya bisa berkembang lebih dari sebelumnya. Kan kita harus punya cita-cita ya, tujuan hidup, supaya kita dalam mengerjakan sesuatu itu lebih semangat gitu untuk mencapai tujuan kita. Ya itu harus ada tujuan memang. Jadi ketika kita punya tujuan, arah pikiran kita tuh pasti ke sana terus untuk mewujudkan tujuan kita itu. Itu saya sering dapat motivasi dari buku ya. Jadi ketika kita gagal, jangan pernah merasa gagal. Tapi artinya ketika orang itu banyak mengalami kegagalan, sebetulnya menuju kesuksesan itu lebih dekat. Itu harus yakin dalam hati. Iya. Dalam hati kita, tekad kita tuh harus yakin. Di agama saya, di Islam, kita harus selalu berprasangka baik ya sama Allah. Itu kan, itu yang saya pegang. Jadi sejatuh apapun saya, sesakit apapun saya selalu merasa suatu saat saya pasti bisa gitu. Suatu saat saya pasti bisa bangkit. Karena apa? Orang yang berani memulai, berani mencoba, kemudian dia gagal, itu lebih baik ketimbang orang yang tidak pernah mau berani mencoba. Karena kalau orang yang pernah gagal, dia nggak pernah takut mengalami kegagalan lagi. Udah terbiasa ya, udah terasah. Iya. Makanya saya ketika buka ini saya nggak takut gagal. Karena apa? Saya mencoba dari nol, modal tanpa utang. Itu aja, modal tanpa utang. Artinya
saat itu saya berpikiran walaupun ini nggak berjalan, mungkin saya tidak akan rugi banyak gitu ya. Artinya tidak terlalu terbebani gitu, walaupun saat itu seumpamanya saya nggak laku. Alhamdulillahnya dari awal itu berkembang terus gitu. naik sampai sekarang stabil, alhamdulillah. Dulu laku berapa, sekarang laku berapa Bang? Jauh ya, Iya. perbedaannya jauh ya, mungkin bisa di atas 500% lebih mungkin ya, karena kan waktu hari pertama saya buka itu rata-rata di bawah 300 ke bawah ya, 300 lembar ke bawah. Saat itu saya masih sendiri, sampai hanya waktu 1,5 bulan itu saya sudah bisa habis di atas 1.000. Itu saya masih sendiri. Bayangin ya, saya gulung sendiri di sini, goreng sambil ngelayanin orang beli itu sendiri. Banyak orang di pasar, ini tenaga orang 3 loh, tapi sampean hebat bisa sendiri katanya. Iya. Nah di titik seperti itu saya sempat mau nyerah, karena saya udah hampir nggak punya waktu. Saya pulang sore jam 5, sampai rumah bersih-bersih, beres-beres. Mungkin maghrib, isya, saya tidur. Jam 1 pagi itu saya udah bangun. Karena apa? Saya harus bikin stok untuk pagi bikin goreng di pasar. Saya harus bikin stok itu kurang lebih 4 keranjang. Dari jam 1 itu bikin stok saya sampai jam 6 pagi baru selesai. Sampai jam 6 pagi baru selesai. Jadi berangkat ke sini itu 6:30 karena kan sendiri. 6:30 saya sampai sini, saya goreng dulu semua yang saya bawa dari rumah. Habis itu saya bikin rasa-rasa untuk ngelengkapin, karena zaman saya sendiri itu cuman ada 6 rasa. Zaman saya sendiri baru 6 rasa. Terus saya bikin semua, saya komplitin. Setiap hari begitu. Saya nggak punya waktu, nggak ada waktu. Saya hampir keporsir semua tenaga saya. Sampai sakit nggak berasa di sini. Tapi kalau di rumah, wah udah sakit semua. Itu pengalaman saya itu. Saya hampir nyerah di titik itu. Jadi waktu itu saya udah mikir, aduh, saya kalau gaji orang kegaji nggak nih gitu. Saya masih takut gitu untuk menambah tenaga itu. Saya masih takut nggak kegaji, takut nggak kebayar gitu. Dan kalau digaji itu takut kekecilan, takut gimana gitu kan, namanya baru. Jadi saya masih bimbang, masih bingung. Oke Bang Boy, kalau sekarang itu menyentuh di angka berapa sih Bang omset per harinya Bang? Omsetnya ya. Kalau omset sih apa? Alhamdulillah ya, dari awal yang masih ratusan sampai saya bisa di angka tembus 1.000 itu saya saat itu udah sebuah pencapaian yang luar biasa lah dalam sejarah saya buka ini. Dan alhamdulillah sekarang karena memang lebih banyak pegawai juga, Senin hari-hari biasa ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bisa di angka 2.500 sampai 3.000. Kalau di hari-hari biasa. Kalau weekend Jumat, karena di sini mulai ramai itu Jumat, Sabtu, Minggu itu kisaran dari angka 3.000 sampai 4.500 per itu apa namanya, tanggal merah itu sama, tanggal merah hampir sama seperti hari Minggu itu. Nah, Bang Boy gimana perasaannya yang dulu itu pernah tidur di pasar terus sekarang omset sampai 4 juta, gimana Bang perasaannya Bang? Perasaannya saya tetap tidak berpuas diri, artinya tidak berbangga diri, tidak membanggakan diri saya, tidak gitu. Ini semua karena memang mungkin udah Allah kasih untuk saya. Jadi artinya saya lebih banyak ya disyukuri aja. Artinya saya juga kan harus bantu saudara gitu kan. Adik saya juga ada yang masih butuh biaya, orang tua. Saya tidak melupakan juga orang-orang yang pernah ngebantu dulu saya awal di Malang gitu kan. Pasti ada beberapa yang awal pertama kali di Malang ini yang memang teman dekatnya. Itu tidak saya artinya tetap kita rangkul bareng-bareng. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Indorasa 28. Bagi teman-teman yang mau nyobain Cokobanan Aroma Karamel, bisa datang langsung ke parkiran Pasar Besar depan. Itu tepatnya di pintu barat 1, depan yang boneka-boneka. Atau ada juga di Google Map. Di Google Map itu ada Cokobanan Aroma Karamel. Itu udah petunjuk arahnya ke sini. Saya Bang Boy, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.